Ya, kalau masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Hendarsam Marantoko. ATR BPN telah membatalkan sejumlah sertifikat gitu, dibatalkan gitu. Cukup, dan apakah itu menunjukkan bahwa memang dulu ada kekeliruan sebetulnya? Jadi melihatnya begini ya, saya seorang praktisi hukum, saya seorang lawyer, saya juga mengadvokasi kasus-kasus tanah di beberapa daerah. Saya melihat memang ada fenomena baru. Polisi kan gitu kan, ya ini saya langsung masuk ke contoh kasus di polisi mentok. Nah di kasus ini ya kan ada angin segar bahwa dari Kementerian BPN, ya Polri, KPK, Ombudsman, KKP dan Kejaksaan ini udah satu nafas untuk melakukan itu. Satu nafas. Jadi komprehensif semuanya. Oke. Jadi artinya ATR BPN ya dengan fungsinya ya dia bisa membatalkan sertifikat yang masih belum berusia 5 tahun ya dia batalkan apabila memang ada hal-hal yang bersifat pelanggaran faktual di situ dia batalkan, dan itu dilakukan langsung oleh Pak Nusron selaku Menteri ATR BPN. Dia sudah melakukan tugasnya, tapi dia tidak bisa melakukan tindakan secara pidana, kan begitu kan? Nah, selama ini tersendat. Kemudian oleh karena itu langsung ditindaklanjuti dengan Barreskrim Polri untuk melakukan penyelidikan masalah pidananya. Oke. Ya kan, saat yang kita tahu sama-sama kemarin sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Oke. Ya itu sinergitasnya. Artinya itu hanya pidana biasa ya? Kenakalan orang-orang di bawah ya? Iya, makanya begini. Ini kan artinya semua lembaga negara, aparat penegak hukum, ya, ini kan mempunyai tupoksinya masing-masing. Oke. Jadi kalau kita contoh, kita mengandalkan KKP, kenapa kok cuma denda aja? Ya karena memang kebatasan kewenangan mereka hanya sebatas itu. Tapi ketika keenam lembaga ini bersatu dengan kekuatan power masing-masing, dengan kewenangan yang masing-masing bersatu, ya kan ada pidananya, pidana umumnya, ada korupsinya, ya kan ada denda yang harus dilakukan, ya kemudian sanksi administrasi dengan melakukan pencabutan, ya kan, dan oleh karena itu semua ini lengkap. Oke. Jadi komprehensif. Ini yang paling penting, dan ini yang selama ini tersumbat. Oke. Yang selama ini tersumbat cuman di BPN, ya udah kami nggak bisa apa-apa, paling cuma bisa melakukan ini, cuman Pemdanya nggak bisa, kami cuma bisa menghimbau. Oke. Polisinya tersumbat, ya kan. Nah, kemudian pentingnya leadership yang dilakukan oleh Pak Prabowo ketika dia memberikan statement cabut, ya kan, bongkar itu. Artinya apa? Ini tindakan responsif untuk melihat satu kepentingan daripada akan masuk kepada yang di bawah-bawah itu atau gimana? Jadi begini, kita harus pisahkan dulu karena di dalam persoalan PIK ini ada tindak pidana umumnya dan ada tindak pidana korupsinya. Penerbitan ya sertifikat di atas laut itu adalah tindak pidana umum dan bisa tindak pidana korupsi karena di situ ada penyelenggara yang mungkin melakukan abuse of power. Tapi berkaitan dengan pelanggaran laut itu tindak pidana umum murni. Jadi kita harus pisahkan dulu. Kemudian yang kita laporkan ke KPK itu kemarin bahwa penetapan PSN di wilayah PIK itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena menurut kita itu harus kriterianya jelas. Jadi sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai PSN, dia punya kriteria harus jelas dulu. Apakah betul-betul untuk kepentingan publik seperti tadi dikatakan Bung Rizky? Pertanyaannya kita bisa lihat, apakah PIK itu untuk kepentingan publik? Enggak, Bung Budiman. Saya udah dari sana tuh sampai di desa-desa. Ini sebuah kawasan, menjadi kawasan khusus yang ditutup. Akses penduduk lokal yang ada di Banten itu tidak bisa masuk dengan leluasa untuk bisa mengakses ke PIK. Berarti dia menciptakan kawasan khusus, kawasan elit. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, PSN peruntungannya itu adalah untuk kepentingan umum. Oke, baik. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana cara dia membebaskan tanah. Oke. Ini pelanggaran yang luar biasa. Oke, kita coba orang dengar ya. dipaksa melepaskan tanahnya. Bagaimana Ombudsman dari perwakilan Banten menanggapi kasus pagar laut itu? ya ini minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar.
sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkarannya. Oke, baik, Bung Yanuar. Ya. Ini kalau lihat prakteknya kan, dibongkar, kemudian diselidiki lah, polisi bergerak, kejaksaan bergerak, ATR bergerak. Ini akan menyelesaikan akar persoalan nggak sih sebetulnya? Iya, gini, tadi Bang Samad mengatakan pidana umum. Ya. Kalau saya, karena saya orang keuangan ya Bang, Mas Budiman ya, saya ngelihatnya kenapa sih itu dipagerin? Sebetulnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan, karena yang dijual itu kan laporan keuangan aksi korporasi. Nah, untuk mengukur berapa luas persediaan tanah yang akan diakui di neraca perusahaan, dalam hal ini neraca perusahaan PANI, itu kan akuntan itu harus ada pengakuan, pengukuran, pencatatan. Pengakuan pertama dia ada sertifikat, ya. Kemudian untuk pengukuran dia harus lihat fisik yang dinamakan stock of name. Oke. Nah, untuk kebutuhan stock of name karena ini laut kan, nah yang mana dipagarlah dia. Jadi sebetulnya ini untuk kebutuhan korporasi, pembuatan laporan keuangan, dugaan saya, ya, pembuatan laporan keuangan, sehingga dengan ada batas itu, sehingga bisa dicatatkan di buku. Nah, setelah dipagar itu mengganggulah nelayan. Nah, kalau dilihat dari konteks cuman sekedar pagar laut yang mengganggu nelayan, ya akan selesai dibongkar, tapi tidak menyelesaikan apakah tanah itu di laut itu tetap milik HGB-nya Agung Sedayu misalnya ya. Nah, menurut saya kalau kita bicara ke peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, karena itu kan PANI juga sudah melakukan aksi korporasi. Dia bilang itu dulu arbrasi sawah. Oke. Jadi kalau menurut saya sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo tidak mencabut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, walaupun itu dibuka hak pengakuannya, karena itu tadinya dari arbrasi tanah, jadi tanah musnah itu loh Mas Budiman. Jadi kalau menurut saya, kalau memang pro terhadap bahwa itu kita ya sesuai dengan janji kampanye Presiden juga gitu. Ini kan sama aja dengan gini Mas Budiman, kalau kita lihat tadi dikatakan oleh Ombudsman, sama ketika kemarin Presiden Prabowo bilang nggak ada lagi nih penggilingan tanah, penggilingan beras kalau merugikan petani. Sama, kalau Presiden Prabowo berpandangan seperti ini juga, menurut saya cabut peraturan pemerintah itu, sehingga akhirnya itu dikembalikan menjadi laut. Oke, baik. Gitu yang memang untuk nelayan. Gitu. Bung Noel, ini kan kalau pendekatannya Yanuar lebih lugas, mencabut dulu, apakah tadi soal tanah di laut itu, atau mencabut PSN-nya sebetulnya? Mungkin nggak sih sebetulnya? Gini, ini kan persoalan teknis yang sangat substansial ya. Kita khawatir juga kalau seandainya kita salah dalam menerjemahkan PSN itu sendiri. Tadi Bung Yanuar menyampaikan bahwa ini kan kepentingan publik gitu. Ya. Jadi kadang-kadang gini, opini yang terbangun seakan-akan semua itu terbeli oleh aguan. Tapi harus dibedakan, itu ada tanah negara, tanah perhutani yang menjadi PSN, yang peruntukannya adalah untuk wisata. Nah, beda dengan yang PIK 2 yang sebelah mana ya, saya tidak tahu. Itu jelas-jelas memang peruntukannya buat komersial. Nah, kawan-kawan yang hari menggugat dengan dugaannya dianggap bahwa semuanya menjadi kesatuan. Oke. Tapi biarkan Pak Jokowi akan menjawab dan klarifikasi itu. Akan menjawab? Pasti dijawab. Oke. Dan Pak Jokowi selalu tidak menghindar dari persoalan-persoalan kayak begini. Apalagi ini menurut saya, maaf ya, ini kan tuduhan yang langsung. Sebetulnya kan dilaporkan peristiwa. Tapi peristiwanya langsung ke Pak Jokowinya. Oke. Gitu loh. Orangnya gitu loh. Tapi ya nggak masalah. Pak Jokowi bukan pemimpin yang pecundang lah. Dia hari ini tetap rakyat tuh hadir di tengah dia, dan Pak Jokowi juga hadir di tengah rakyat. Dan kita punya semacam kebanggaan lah, mantan presiden yang sudah dituding korupsi, dituding dinasti, dituding apa-apa, rakyat masih menerima beliau. Baik. Apakah kemudian kasus ini memang akan menyeret Presiden Jokowi pada waktu itu? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Satu Meja The Forum, Rabu 5 Februari, pukul kisruh pagi.